Halo. Oke, hari ini kita akan melakukan codingan simple code seperti ini skemanya. Bahwa saya punya dua form. Satu form di mana form tersebut itu ada isian berupa nama dan satu lagi berupa list seperti itu. Nah, ini adalah form input seperti itu. Dan satu lagi itu adalah button yang namanya simpan, yang label simpan atau teksnya namanya simpan. Nah, setelah saya klik simpan nanti, maka apa yang ada atau apa yang kalian tuliskan di nama, di list nanti akan muncul di bawah. Sesimpel itu. Skemanya sesimpel itu. Oke ya? Nah, coba kita langsung buka suatu IDE-nya Android. Salah satu yang saya gunakan ini adalah Eclipse. Nah, kita buat new project Android project gitu ya. Di sini adalah coba saya ketikkan simple form saja. Simple form. Nah, sudah. Kita biarkan default saja. Next. Kita biarkan default. Oke. Next. Di sini oke, main activity juga nggak apa-apa. Oke ya. Nah. Oke. Kita nanti bergerak pada dua bagian, yaitu bagian yang activity main.xml itu adalah bagian view-nya, dan yang satunya itu adalah bagian controllers-nya yang ada di src, di name package-nya, dan main activity.java. Itu adalah katakanlah sebagai controllernya. Nah, oke ya, ini saya minimize. Ini saya buka seperti itu. Nah, nanti saya ada beberapa ini saya delete saja. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu ini sudah saya delete, terus saya tambahkan yang namanya input. Input itu ada di text field. Di text field nanti ada di bagian sini saja, di bagian plain text. Ya, ini saya ketikkan seperti ini. Terus satu lagi itu apa ya tadi? Nih, seperti ini. Coba saya tambahkan dengan plain text saja. Oke ya. Nah, sudah ada dua plain text, sudah ada inputan, dan satu lagi saya butuh yang namanya button. Gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Skemanya adalah sama. 1, 2, 3. 2 input dan 1 button. Nah, coba kita bergeser ke sini. Coba kita soroti di formnya ini masih ada error. Ada tandanya gimana? Ada simbol seperti ini. Ada simbol seperti ini, ada simbol seperti ini. Simbol seperti apa? Simbol segitiga yang di tengahnya itu ada tanda serunya. Itu notifikasi untuk error. Nah, kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di sini untuk errornya. Sama besar lagi, kita bisa lihat di sini, ini errornya, kita bisa lihat di sini. Dilihat errornya apa? Nah, bahwa text field itu membutuhkan spesifik atau input yang spesifik. Dan yang kedua, nah, itu ada yang namanya button, itu butuh penamaan yang diawali dari add string resource seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Katakanlah kita mulai dari pertama adalah ini. Gitu ya. Oke, ini saya klik seperti itu. Dilihat di bagian struktur terbuka, atau struktur kalau misalkan masih minimal seperti ini, kita buka dulu. Ya, atau saya perbesar dulu lah. Oke. Nah, kita buka. Ini sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, maka tadi kan mintanya spesifik input kan? Nah, di sini dilihat di sebelah bawah ada input type. Di sini kalian bisa masukkan teks seperti itu. Misalkan kalau misalkan inputannya teks misalkan. Nah, jika kalian mau nambahkan sebagai apa itu placeholder, kalau dalam HTML kan placeholder, kita bisa menambahkan juga. Coba saya perkecil dulu saja. Nah, di bagian head di samping kanannya ada titik 3, saya perbesar seperti ini. Ini kita klik,
Nah, kita klik new project, new string, sorry. Terus di bagian string kita tambahkan yang namanya placeholder underscore nama, terus stringnya ini nama. Oke, kita oke kan, kita oke kan. Nama akan muncul di sini sebagai placeholder. Yang kedua sama, kita lakukan yang sama, bahwa yang pertama itu adalah kita ganti spesifik inputnya. Boleh klik ini ataupun klik langsung di bawahnya. Boleh klik yang 3 ini ataupun langsung di seperti ini, boleh, terserah. Saya perkecil dulu. Saya ambil yang satu lagi tadi, di mana saya klik yang di sebelah. Saya klik dulu targetnya yang mana. Ya, pastikan buttonnya atau editnya itu sudah tersorot atau terpilih. Kita klik seperti ini, saya tambahkan teks saja seperti itu. Nah, seperti ini saja. Terus saya oke. Kalau misalkan inputannya itu adalah berupa angka, semuanya kalau ini berupa angka, katakanlah berupa angka, maka selain teks kita juga bisa ambil sebagai number. Coba ya, teksnya saya uncheck, saya pilih number saja. Nah, number. Nah, number saya cek ya. Checklist ya number ya. Nah, di sini nanti akan terpilih berupa number. Teks yang kedua. Ya, oke. Dan ini juga bisa dibuat sebagai number. Sorry, ini. Sip. Sama dengan yang tadi, kalau misalkan ini kita hit seperti itu dan muncul, maka kita tambahkan new string, kita tambahkan placeholder, ini seperti ini. Nomor induk siswa. Setelah saya klik OK, ini saya OK kan. Itu ya. Ini nama, atau ini nama ini saya ganti menjadi nama lengkap seperti itu, kita bisa edit. Nama, oke lah, nggak usah kita edit dulu. Biarkan dulu, terus tapi kalau misalnya kita edit, maka kita buat new string lagi. Placeholder nama lengkap. Di sini nama lengkap. Oke. Sudah, terus oke. Jadi nama lengkap. Buttonnya juga sama. Buttonnya masih ada error. Kita lihat errornya apa dulu. Nah, button menggunakan add string resource. Harus menggunakan add string resource. Dilihat bahwa teks atributnya dia harus terconvert ke add string resource. Berarti button ini nanti yang semulanya teks ini, yang semulanya seperti ini, simpan. Seperti ini. Kita ganti menjadi add string dulu. Nah, cara gimana? Klik 3 ini sampingnya. Nah, setelah itu kita kasihkan new string. Oke, terus di sini label button, katakanlah seperti itu. Simpan. Oke, kita oke kan saja. Kita oke kan saja. Yang tadinya simpan menjadi add string. Nah, yang dimau seperti itu. Nah, ini 1, 2, 3 tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, cukup saja. Nah, kita tambahkan satu yang namanya text view, atau boleh nanti pakai yang lainnya pun boleh. Kita coba satu ini dulu. Text view,
Sama, coba ini ada error ya. Ini ada error, kita sorot, terus ada errornya seperti ini. Coba kita lihat di atas errornya apa. Oh, ternyata penamaannya harus menggunakan string. Oke, berarti di bagian teks kita ubah menjadi, tambahkan lagi sini label output informasi. Nah, misalkan stringnya katakanlah output informasi di sini katakanlah seperti itu. Nanti kita ganti. Oke, sementara ini dulu tidak apa-apa. Oke ya. Nah, sudah. Ya, nantinya skenario adalah saat saya ketikkan nama di sini, saat saya ketikkan nomor induk siswa Tonis di sini, maka akan, atau saat saya sudah klik simpan, maka akan tampil di yang namanya input informasi seperti itu. Oke. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan mau dirapikan lagi pun boleh. Saya tidak pakai relatif, katakanlah saya pakai linear, misalkan linear layout, dan diakhiri juga linear layout. Saya tambahkan orientation. Oke, orientationnya saya pilih vertikal, terus saya pilih ininya center vertikal. Sip, coba ya. Kalau seperti ini nggak usah, ini saya hapus. Ini juga tidak usah, ini saya hapus. Ini tidak usah, ini juga saya hapus. Ini juga tidak usah, ini saya hapus. Simpan. Clear. Ya. Oke, coba ya. Vertikal ini tambahkan center horizontal, center vertikal, dan ini center horizontal. Dua ini saja. Biar tengah, biar agak rapih seperti itu. Kalau ini sudah selesai, kita bisa main di yang namanya activity. Ya, namanya activity. Nah, konsepnya adalah kita mainnya di sini aja. Ini metode yang selanjutnya ini saya turunkan saja dulu. Nah, kita main di bagian on grid. Ada dua style minimal. Nanti kita coba dua-duanya. Nah, yang pertama kita harus deklarasikan apa? Harus deklarasikan yang namanya properties. Properties itu atau bisa dikatakan sebagai variabel lah, katakanlah kasarannya seperti itu. Kita bisa deklarasi itu dulu. Deklarasi apa? Atau siapa yang kita deklarasi? Itu adalah tag-tag yang tadi, tag-tag yang ada di sini. Edit 1, edit 2, edit 1 itu yang mana sih? Coba tak sorot ya. Edit 1, oh ini ya edit 1. Edit 2, oh lah ini edit 2 ta. Terus ini button 1, dan ini tag view 1. Nah, itu adalah sebagai ID-nya. Sebagai ID. Bisa dilihat di sini. Kalau mau diganti, gantilah di sini. Ini, dan ini. Itu semua yang kita deklarasikan di awal. Tipenya apa? Ingat, properties itu harus ada tipe datanya. Tipenya adalah tipe buttonnya ini, tipe tag-nya ini. Seperti ini, coba. Ya, coba ya. Edit text 1. Coba ya, benar tidak ya? Saya balik lagi. Edit tag 1. Besar kecilnya diperhatikan. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, katakanlah seperti ini.
Misalkan saya namakan seperti itu saja, terus ini adalah text view. Ya, kita tambahkan di atas biar muncul seperti itu. Atau saya ulangi lagi lah. Ini saya hapus. Ini saya hapus juga. Kita tambahkan text view. Nah, kita harus tambahkan di atas juga untuk memperkenalkan bahwa text view itu didapatkan dari mana sih. Nah, seperti itu. Ini adalah tipe data dari text view, katakanlah. Nah, kita bisa tambahkan name properties-nya adalah tv1 misalkan. Kalau misalkan seperti tadi text view 1 pun boleh, text view 1, 2, dan seterusnya itu boleh. Misalkan saya ambil tv1. Nah, ada 2 kan tadi, berarti kita deklarasikan 2 misalkan. Text view tv2 ada button juga, ya kan? Button. Nah, terus misalkan btn1 misalkan. Nah, terus satu lagi ada edit text. Nah, edit text-nya katakanlah edt1 misalkan. Coba kita lihat dulu, atau kita benahi dulu, ini ada error. Errornya kenapa? Oh, ternyata button ini tidak dikenali, tipenya tidak dikenali. Oh, kita belum melakukan importing di sini. Ya, kita tambahkan saja button. Oke, kalau tidak tahu berarti coba dikasihkan seperti ini. Import Android widget, jangan semuanya, button. Sudah ya, clear ya. Nah, coba kita lihat text view-nya ada berapa sih? Oh, text view-nya hanya 1 ternyata. Text view-nya 1, edit text-nya 2. Kita keliru. Text view-nya 1, ini saya hapus. Nah, edit text-nya ada 2 ternyata. Edit text edt2 titik koma. Nah, bisa seperti ini ataupun kita ringkas menjadi seperti ini. Ini saya hapus tipe datanya karena tipe datanya sama, maka bisa saya tuliskan seperti ini. Sama, tidak apa-apa. Kalau seperti ini lebih simple dan tidak terlalu memakan banyak space untuk melakukan entering seperti itu atau melakukan untuk penulisan. Setelah ini selesai, maka kita deklarasikan apa sih isian dari setiap properties tersebut. Misalkan tv1 sama dengan find by view by id r titik id titik. Nah, tv itu text view 1. Nah, seperti ini. Lagi btn1 find view by id r titik id titik button 1. Seperti itu kan? Oh, sebelum kita lanjut ada error. Apa ini errornya? Nah, oh, tidak cocok antara yang satu dan yang kedua. Tidak cocok bahwa yang satu itu bertipe view, yang satunya adalah text view. Nah, maka kita bisa paksa. Kita melakukan casting seperti ini. Bukan button, text view. Text view. Nah, kita paksa lah seperti itu ya. Namanya casting ini. Button. Nah, seperti ini. Terus edit text jangan lupa. edt1. Kalau untuk melakukan assignment atau pemberian nilai, maka harus satu persatu, tidak boleh yang tadi. Kalau mau dua-duanya langsung itu beda bentuknya. Find view by id r titik id titik edit text 1.
nanti ada error. Kita sudah tahu tadi. Di teks 2 sama dengan find view by id r.id titik edit teks 2 juga sudah ya. Kita kasihkan edit text juga sama edit text ya. Nah aksinya ada dua. Aksinya ada satu. Aksinya gimana sih? Aksinya itu seperti ini. Bahwa saat saya tekan yang namanya button, ini, button simpan ini, maka dua ini akan pindah ke sini atau informasi dua ini akan tertampil di bawahnya di text view-nya seperti itu. Maka berarti btn1 titik set on click, coba kita kalau tidak salah set on click. Nah dilihat bahwa set on click listener di dalamnya punya satu parameter, yaitu adalah i bertipe data on click listener. Nanti kita buat yang namanya parameter on click listener gitu ya, berupa objek gitu ya. Kita enterkan. Di sini kita harus paksa on click pakai seperti ini. Kita harus manut seperti apa yang dimaui oleh program. Gitu ya. Kita klikkan new, diingat untuk membuat suatu project yang baru karena kita akan menimpa nantinya. Nah, coba dulu. Oke. Nah, sip. Terus ini jangan lupa di titik 2 untuk mengakhiri. Nah, oke. Maksudnya seperti ini, bahwa kita bikin suatu objek baru dari sebuah kelas onClickListener, gitu ya. Nah, di objek baru ini ada yang namanya function, yang namanya atau metode yang namanya onClick. OnClick ini akan melakukan aksi apapun yang akan dilakukan saat kita tekan buttonnya tadi, tekan btn1-nya tadi, tekan simpan tadi. Aksinya apa? Aksinya adalah seperti ini. Text view 1 titik set text. Nah, set text dalam petik katakanlah nama lengkap Anda /t katakanlah titik 2. Oke, terus saya tambahkan edt1 titik get text titik to string ya. Nah, saya tambahkan, terus tambah petik lagi, misalkan /m untuk enter, terus tak tambahkan seperti ini, nis Anda /t adalah, saya tambahkan seperti ini, ed1 ed2 berarti get text titik to string. Nah, sip. Nah, titik koma, jangan lupa, titik koma. Oke. Nah, ini sudah bisa, coba ya, kita jalankan. Saya buka ini dulu, sjy cpy sjr cpy. Nah, biar HP saya terlihat gitu ya. Ini saya main image, terus ini saya gini kan, enggak usah gini kan ya, ini saya tapkan, bisa enggak? Oke, enggak bisa ya.
Oke, coba nggak apa, ini saya run, terus saya run configures. Oke, projectnya ini saya pindah ke simple form. Oke, targetnya juga always prompt to pick device. Saya apply, saya run. Nah, ini kita pilih biar bisa muncul di HP saya saja. Saya klik install. Nah, ya coba ya. Nama lengkap adalah misalkan Agung Wiratno. Niche-nya katakanlah, nah ini beda lagi karena apa? Karena kita pilih number tadi, bukan teks gitu kan? Misalkan 6623 misalkan. Nah di sini terus saya simpan atau saya klik di sini dulu, saya simpan. Nama Anda Agung Wiratno, NIS Anda sekian. Nah seperti itu. Seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih.